ada kubu Han Ji Pyong sama ada kubu Nam Dosan. Sama-sama ganteng gitu kan. Tapi karena saya basicnya programmer dan Nam Dosan pun programmer, ya saya ada punya empati lah. Sampurasun warjun pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai ke podcast Unpas Talk edisi 11. Alhamdulillah ya. Nah sekarang sore hari ini saya ditemani oleh satu bintang tamu yang sangat istimewa. Siapa ya? Salah satu alumni dari Fakultas Teknik. Kalau yang main TikTok kayaknya kayak bakal kenal lah ya. Kalau yang main TikTok itu pasti bakal kenal lah siapa dia ya. Kita perkenalkan saja Fajar Shiddiq Ramadhani. Halo, selamat siang Bu. Apa kabar? Halo Fajar, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah. Semoga senantiasa bahagia selalu ya. Amin. Fajar, saya pengen tahu kamu angkatan berapa kemarin tuh? Angkatan 2012. 2012. Berarti berapa Masuknya ya, bukan lulusnya. Oh iya, masuknya 2012, lulusnya 2017, itu terlambat setahun. Berarti nggak ikut ini ya, pemantapan dulu. Oh enggak, tapi alhamdulillahnya bukan karena mengulang. Kenapa? Terlambatnya bukan karena mengulang. Karena? Dulu sambil kerja. Oh, sambil kerja. Ya. Dan sekarang sudah bekerja di Bio Farma. Alhamdulillah. Ya. Udah 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun di Bio Farma. Oke. Fajar, kemarin tuh di informatika ya, teknik informatika. Ngambil peminatan? Ngambil rekayasa perangkat lunak. Software engineering. Software engineering. Iya. Kaitannya dengan pekerjaan sekarang apa? Nah, kalau sekarang ada hubungannya. Jadi software engineering itu kan membuat aplikasi. Dulu kebetulan expertise-nya di aplikasi Android. Aplikasi Android. Ya, TA saya pun bikin navigasi untuk dalam gedung. Oh. Case-nya dulu kalau saya main di basement nih. Kadang sinyal tuh susah. Dan bayangkan kan kalau misalkan basementnya luas atau gedungnya tinggi, kita tersesat nih. Nah itu aplikasinya bisa pakai tanpa harus pakai internet. Oh gitu. Itu TA saya itu. Oh, dan sekarang digunakan? Oh sekarang enggak, tapi dilanjutkan penelitiannya. Penelitiannya dilanjutkan, ya. Oke, dan dikembangkan oleh yang lain juga. Betul. Kalau sekarang hubungannya sebenarnya nggak terlalu ke teknis programmingnya sih, lebih ke bikin tampilan desain yang dilihat oleh user, oleh pengguna. Kalau misalkan ibu lihat Instagram tuh, tampilan yang dilihat itu yang saya desain. Oh gitu. Tapi bagaimana itu berfungsi, itu programmer yang bikin. Gitu. Wah, keren gitu, juga ya. Jadi selain programmer juga ke desain berarti lebih paham ya. Itu kenapa jadi konten kreator? Nah itu karena hobi sebenarnya Bu. hobi yang menghasilkan ya mungkin ya bahasa sekarang, sesuai passion ya. Tapi berarti udah ada niat ya untuk bisa menghasilkan dari hobi itu? Semuanya tuh berasal dari ketidaksengajaan sih Bu. Gimana tepatnya ceritanya? Mungkin dulu tuh 2015-2016 mungkin ya, saya semester 4-5 tuh dulu hobi naik gunung sama teman-teman himpunan. Jadi suka naik gunung, yang mendatangi beberapa gunung di Jawa Barat, Jawa Tengah. Tapi dulu sekadar foto-foto aja nih. Tapi lama-lama kayaknya kurang nih kalau foto aja, bikin video aja nih, bikin video perjalanan, hanya diposting nih ke Instagram, ke YouTube juga, dulu pernah punya YouTube. Akhirnya gak sengaja waktu itu lagi libur 3 bulan tuh antar semester. Iya. Saya main ke Rinjani. Nah pas ke Rinjani itu saya bareng sama salah satu influencer, musisi. Namanya ya siapa? Sebutin aja. Boleh sebutin nih? Sebutin. Namanya Visa Besari. Dia juga aktif juga sekarang bikin konten pendakian. Iya betul. Nah dulu saya naik gunung bareng sama beliau. Gitu. Naik gunung bareng, kenalnya di situ. Jadi saya nggak tahu dia tuh siapa. Jadi ketika teman-teman yang lain men-treat dia sebagai artis atau sebagai orang yang dikenal, saya biasa aja gitu. Ya, akhirnya pas di gunung mungkin karena obrolannya nyambung, kita suka juga film yang sama. Akhirnya obrolannya nyambung, pas pulang ke Bandung diajakin untuk main ke perpustakaannya beliau. Dia punya perpustakaan nih, punya komunitas. Dan dia juga novelis ya? Iya, penulis dia. Nah, jadi bukunya banyak, akhirnya karena pergaulan nih, jadi suka baca buku juga. Nah, karena suka baca buku, akhirnya kemampuan menulisnya diasah tuh di situ. Akhirnya bisalah bekerja di Bio Farma awalnya gitu.
Berarti sebetulnya kemampuan menjadi content creator tuh harus diawali dengan kemampuan menulis juga ya? Kayaknya sih harus, karena memang kadang kan konten itu nggak hanya berupa visual. Betul. Visual tuh misalnya nggak hanya berupa foto atau video, tapi juga tulisan. Dan kadang ada yang fokusnya ke baca tulisannya atau fokus ke visualnya atau apa. Nah, ketika saya memang ada nyambung mungkin ya obrolannya, akhirnya bisa ngajakin mau nggak nih jadi fotografer band saya. Oh, Gitu. itu tahun berapa? 2016. 2016. Saya masih kuliah. Dan masih semester akhir berarti ya? Semester 6 harusnya sih. Oh, semester oke, 6 dan tingkat 3 ya. Itu saya lagi jadi asisten lab. Berarti Jadi ditinggalin dong. Jadwalnya kan dulu manggungnya masih tiap weekend. Jadi ngambil jadwal ngajarnya itu ya ambilnya Senin sampai Rabu lah gitu. Atau Selasa sampai Kamis gitu. Jadi nggak ngeganggu. Jadi weekendnya fokus di manggung. Nah pas semester 7 tuh udah nggak ada kuliah Bu. Karena keseringan ngambil ke atas tuh sebelum-sebelumnya. Oh iya, itu keuntungannya ya kalau IPK-nya gede ya. Betul, jadi keseringan ngambil ke atas 24 SKS tiap semester. Semester itu kosong. Dan kebetulan rezekinya visa lagi banyak. Jadi asik-asik lah gitu. Kamu masuk. Betul, dan selain itu pun diterima juga di salah satu brand outdoor. Apa tuh? Jadi videographer di Markomnya. Jadi bikin video ekspedisi ke gunung mana, terus ada kegiatan korporat di perusahaannya. Ya akhirnya lagi seneng-senengnya gitu kan, akhirnya bisa menghasilkan juga. Tapi lupa sama tanggung jawab sebagai mahasiswa gitu. Aduh, kan. Ntar disentil loh sama dosennya. Memang sih sebenarnya itu jadi pelajaran juga ya buat ke adik juga khususnya. Alhamdulillah ke adik juga bisa jadi pembelajaran gitu bahwa sebenarnya keasikan bekerja itu tuh memang harus bisa lihat prioritasnya kan. Bahwa mungkin kalau saya sih gak pernah punya 3 atau 4 prioritas, karena menurut saya prioritas itu cuma satu, primer kan. Nah, bilang ke adik saya, prioritas kamu tetap kuliah. Ada orang tua nih yang nungguin. Kalau mau sambil kerja, tetap utamakan kuliah. Jadi adalah yang bisa disampaikan ke adik juga gitu. Kebetulan punya adik. Berapa orang adiknya? Ada 2. Yang satu alhamdulillah udah lulus, yang paling kecil baru masuk kuliah semester 1. Wah, sekarang berarti harus ini ya, dikasih doktrin ya. Alhamdulillah mungkin bismillah semoga menjadi panutan lah ya untuk para adik dan ponakan yang lain. Amin. Jadi ilmunya dari situ berawal menjadi konten kreator, tahu tentang menulis, tahu cara memvisualisasikan gitu. Lalu kemudian kompetensi dari prodi dulu pas kuliah ada nggak bekal? Oh ada, jadi semester 3 kalau nggak salah tuh ada mata kuliah sistem multimedia. Itu yang ngajarnya Pak Fajar sama Pak Sandika. Memang ada di akhir semester itu kita ngadain lomba bikin film pendek. Gitu, bikin film pendek, dan saya kebetulan sama tim yang memang punya kamera. Hobi juga bareng? Nggak hobi mungkin belum ya, tapi punya kamera. Punya alat aja ya? Iya punya alat. Tapi pada waktu itu tahu gitu cara kita buka YouTube. Oh oke. Jadi video yang bagus itu tuh settingannya seperti apa sih, dan ternyata kan kurang lebih sama seperti foto ya, shutter speednya, aperturnya dan lain-lain. Jadi ketidaktahuan itu yang bikin kita mau belajar. Akhirnya kita belajar bareng-bareng, kita syuting di bawah di depan rektorat. Kita bikin, ketika yang lain fokus sama drama romance atau komedi, kita bikin thriller. Jadi kita bikin persiapan karena kebetulan saya dulu SMA-nya teater. Jadi saya bikin properti kayak darahnya, kayak apanya gitu. Jadi memang diniatin gitu. Cuman karena di kampus kita tuh cukup terang. Jadi gimana caranya ini biar tetap creepy itu dibikin hitam putih, cuman fokus warna merahnya yang nyala. Gitu. Dan akhirnya alhamdulillah juara di akhir semester. Itu dapatnya hadiahnya apa tuh kalau dari dosen? Dapat piala sih, yang inget. Kalau uang kayaknya enggak sih. Kayaknya cuma dapat piala dan nilai A. Jadi itu alhamdulillah ya. Itu yang bikin jadi termotivasi untuk bikin karya yang lain dan yang lain gitu. Oke, sekarang saya jadi paham kenapa reelsnya atau video TikToknya banyak. Iya. Kalau itu sebenarnya itu juga karena tidak pernah terbayangkan sih. Dulu main TikTok tuh tahun berapa berarti masuk? Punya akun TikTok? Punya akun TikTok mungkin udah dari 2019 akhir sih. Itu pun karena pekerjaan. Oh iya. Iya. Jadi pekerjaannya menuntut untuk membuat video, bikin konten kan awalnya bikin untuk di Instagram, untuk di YouTube. Lalu ada muncul platform yang gimana ya? Anak-anak zaman sekarang tuh kayaknya mudah banget untuk belajar hal baru. Dan
saya harus terjun ke sana biar nggak ketinggalan sama tren-tren apa gitu. Dan akhirnya ketika itu kebetulan saya kan kerja di BUMN nih, banyak perusahaan-perusahaan BUMN, pemerintah juga seperti kementerian itu pada mulai mengarah ke sana. Ya, memanfaatkan media itu untuk menyampaikan informasi atau apa yang sudah dikerjakan oleh perusahaan untuk menyampaikan kepada konsumen dan lain-lain, publik ya. Lalu sempat diundang sama pihak TikToknya, dipresentasiin lah bahwa algoritma TikTok itu seperti ini loh gitu. Jadi ya alhamdulillahnya tuh dapat privilege lah mengetahui rahasia terbesar dari TikTok itu seperti apa. Curang ini. Ini kenapa Reelsnya itu for your page terus ya? Ya, alhamdulillah. Jadi gimana, bocorin dong. Gimana konsisten sih, kuncinya konsisten. Konsisten. Jadi jamnya yang sama atau durasinya kalau sama? Kalau jam itu kurang dilihat sih sebenarnya. Lebih ke genrenya. Kalau misalkan bikinnya komedi ya komedi terus. Kalau bikinnya jurnalistik ya jurnalistik terus. Oke. Jadi kalau ilmu ya. Tapi waktu itu tuh saya masih bikin banyak konten biar mengetahui saya tuh ada di segmen mana nih. Saya bikin dicobain semuanya. Akhirnya satu ketika saya bikin video komedi malam-malam diposting jam 11 malam. Pas bangun-bangun pagi-pagi HP saya nyala terus. Membludak tiba-tiba like itu 100.000 dalam 9 jam. Dalam 9 jam 100.000 like. Itu isinya apa? Komedi gimana? Coba. Itu sebenarnya apa ya, relate sih sama para mahasiswa. Oh, curhatan ya. Jadi bikin video itu yang justru relate sama orang-orang. Jadi kayak oh mereka juga ngerasain hal yang sama, merasakan keresahan yang sama. Jadi kebetulan dulu gini. Saya ingat banget dulu tuh saya lagi ambil spesialis untuk digital marketing. Jadi saya harus bikin sebuah artikel dengan jumlah kata 1000 kata misalkan. 1000 kata artikel tentang apa. Nah, kadang kan kalau penulis tuh mentok di 970 kata. 30 kata lagi tuh apa gitu kan. Nah, saya tuh bikin kata-kata ngasal terus di blok warna putih. Akhirnya bikin video itu. Akal-akalan. Akhirnya banyak yang relate. Oh, ini jangan dibocorin dong. Ini kayak gini gitu. Tapi pembuatan videonya tuh pakai komedi, pakai musik-musik yang memang lagi ya apa ya emang suka dipakai untuk video-video komedi gitu. Dan kan semangat lah, termotivasi. Jadi bikin lagi. Iya, karena satu berhasil kemudian oh iya ini berarti kekhususan saya gitu ya. Betul. Yang bisa orang tahu gitu. Nah, saya coba lagi bikin video yang berbeda. Ternyata nggak ada yang nonton. Oh, berarti lebih ke genre komedi ya. Langsung saya bikin lagi tuh yang misalkan bikin lingkaran. Kan pakai mouse itu susah. Saya pakai mangkok, mouse-nya diputerin gitu. Jadi berhasil. Padahal kan sebenarnya nggak mungkin, tapi orang-orang tuh kayak jadi sebel sendiri, jadinya banyak yang like kayak gitu sih. Iya. Karena memang kan kalau lihat penggunanya ya, kalau TikTok itu rata-rata dibukanya tuh kan malam-malam. Gitu. Setelah aktivitas, entah dia habis main, entah dia habis kuliah, entah habis kerja. Jadi mereka tuh carinya hiburan. Oh, oke. Ya kan banyaknya yang video-video yang lucu gitu kan, atau yang mungkin yang nari-nari kayak gitu kan, mereka refreshingnya di situ. Itu sama nggak dengan Reels di Instagram? Nah, Reels itu sekarang mulai ngikutin sebenarnya. Jadi kan dulu Instagram tuh akun base ya. Jadi kita menggedein dulu akunnya, banyakin followersnya. Sedangkan TikTok itu konten base, gak peduli followers kamu berapa, followers ibu berapa. Yang penting selama viewersnya banyak ya, dia akan terus naik. Karena kalau di Instagram kan halaman pertama dibuka itu home adalah orang-orang yang kita ikuti kan. Kalau di TikTok kan beda. Kita nggak nge-follow orangnya kan, tapi kita lihat kontennya mereka. Nah, Reels mencoba formula itu. Cuman Instagram terlalu banyak fitur, jadinya nggak fokus. Oh, oke. Gitu. Ya kalau misalnya pengen cari viewersnya banyak, mending ke TikTok ya. Betul. Kalau saya nyaranin itu sih. Kalau di Instagram saya lebih ke buat daily activity aja sih. Berarti udah berapa video nih yang udah for your page di TikTok? Udah banyak sih sebenarnya. Kalau jumlah like-nya aja tuh udah nyampe. Ada satu video yang jumlah view-nya tuh 8 juta. 8 juta? Iya. Like-nya 1,3 juta. Itu dalam berapa? Satu video. Berapa durasi apa namanya? Udah berapa lama tuh? Setengah tahun berarti. Publish setengah tahun. Wow. Ya memang beberapa ada yang nawarin lah gitu, kayak jadi saya nggak jadi seleb gitu, nanti ditawarin ini mau nggak nih promosiin gitu. Udah mulai terima. Udah. Jadi ya tawaran promosi produk terus jadi pembicara itu sejak udah ada kejadian itu berarti ya. Ya itu nggak pernah terbayangkan aja gitu, tiba-tiba berubah nasibnya gitu. Oh,
Kalau untuk Unpas berapa itu potongan harganya? Gak usah lah ini mah. Nggak usah bayar ya. Gak usah. Hitung-hitung ini aja. Ucapan terima kasih. Ilmunya kan banyak yang dapat. Masya Allah. Nanti ya tim promosi Unpas mangga hubungi Fajar. Semuanya karena makanan di kantin Unpas gitu. Kan selama kuliah kan makannya di Unpas. Oh, iya betul. Terus yang paling disukai apa, makanan apa yang di kantin? Oh, chicken katsu. Chicken katsu. Teteh siapa ya namanya, lupa. Udah lama sih gak ketemu. Pandemi sekarang Iya, jadi pandemi. masih tutup. Tapi saya lama di Taman Sari sebenarnya. Karena iya? kan di BEM. Oh, aktif di BEM. Ya. Berarti bukan kupu-kupu ya, kuliah pulang. Saya butuh kesibukan. Nggak, dulu kan rumah saya kan di luar Bandung. Jadi kalau pulang cepat tuh macet. Oh iya. Ya kan kalau punya aktivitas selain kuliah kan ada waktunya produktif juga, jadi nggak buang-buang waktu. Jadi sempat di himpunan sama sempat di BEM. Itu ya yang bikin pengaruh juga ya. Oke, ini seru nih. Dosen siapa yang paling disukai pas masa kuliah ya? Yeah. Waktu kuliah. Dosen tuh saya suka sama Pak Wanda namanya. Pak Wanda. Pak Wanda Gustia. Beliau masih ada ya? Kayaknya masih ada. Masih ada, nanti kita colek aja. Jadi Pak Wanda itu memang lebih mengayomi lah. Jadi kebetulan di peminatan rekayasa perangkat lunak ini beliau yang paling muda. Yang paling dekat. Dan waktu kerja praktek saya kerja di tempatnya beliau, bikin aplikasinya. Jadi memang ya jadi apa ya, banyak lah utang budinya gitu. Terus pengalaman waktu kuliah apa yang paling tidak terlupakan? Udah pasti ini sih, begadang di lorong mading. Di sebelah mana tuh? Yang mau ke masjid. Oh. Di antara gedung B sama C ada mading tuh. Oh itu di situ pernah. Kalau jam 1 jam 2 pagi tuh masih ada orang pasti. Entah nugas, entah nonton anime, entah baca manga, itu masih ada yang di situ pasti. Jadi kalau nggak takut tuh? Nggak, rame. Nggak, kalau misalnya sedikit malam kan itu udah spooky banget tuh di situ. Kalau misalkan saya di himpunan ini ada 7. Kan lift mati ya, Bi. Jadi saya tuh naik tangga. Tuh lantai 4, 5, 6 tuh gelap. Jadi saya tuh bahasa Sundanya ngabret. Iya, lari gitu. Lari terbirit gitu. Agak ngeri juga kan, suka ngebayangin apa-apa gitu. Padahal nggak ada apa-apa. Coba bayangan kita aja ya. Iya. Tapi pas udah ke bawah mah rame kan, di depan juga kan banyak yang nongkrong gitu. Jadi memang itu pengalaman kayak malam-malam di rooftop lihat city light gitu kan. Kalau sekarang mah udah banyak ya tempat-tempat yang jual rooftop gitu. Dulu mah ini tuh paling tinggi gitu. Se-Bandung tuh lihat city light tuh keren banget. Iya. Terus mau balik lagi nggak ke kampus? Pengennya mah ambil lagi. Dulu sempat ditawarin sih sama Bu Ayi untuk ngambil S2 di Korea. Dan nanti ujungnya akan mengajar. Cuman saat itu memang sebagai anak sulung dan saya harus bekerja gitu untuk bantu ibu. Prioritas gitu. Saya lulus kuliah untuk mengubah nasib keluarga gitu. Akhirnya di reject dulu, katanya di refuse untuk tawaran kuliahnya. Saya ambil kerja dan mungkin nanti nextnya setelah adik saya lulus saya bisa ambil magister pasti gitu. ada tawaran yang jauh lebih baik ya. Amin. Ngomong-ngomong soal Korea, nama akun TikToknya itu apa? Nam Dojar. Kenapa itu? Karena meniru dari salah satu. Ya, startup ya, film startup ya. Iya. Itu Oktober 2020. 2019 kan? 2001 tahun kemarin. Oke. 2020 harusnya sih. Jadi memang saya tuh kurang suka drakor sebenarnya. Tapi kenapa ditiru? Tapi saat itu lagi happening. 2020 ya, 2020 akhir tuh lagi happening. Ada kubu Han Ji Pyong sama ada kubu Nam Do-san. Sama-sama ganteng gitu kan. Tapi karena saya basicnya programmer dan Nam Do-san pun programmer, ya saya ada punya empati lah gitu. Ngerti posisinya gitu kan sebagai programmer. Dan kamu memperkuat kubu itu. Ya, dan saat teman-teman saya timnya Han Ji Pyong, saya sendirilah tim Nam Do-san gitu. Akhirnya saya buatlah aku namanya Nam Dojar gitu. Sebenarnya unik. Ganteng juga enggak sama ganteng, tapi ya minimal satu ya, satu siapa tahu background. Kan ganteng tuh kan relatif ganteng, ya kan, subjektif. Siapa tahu di luar sana kan banyak yang pacar. Pengennya gitu. Pengennya gitu memang. Oke, nanti saya buat ini ya fans club gitu. Boleh Bu. Kalau nanti kita ajarin gathering lah.
BTS apa namanya? ARMY ya. ARMY. Kalau Fajar mungkin punya nanti Apa ya? sebutannya. Susah sih. Fajar Lisius kayaknya. Fajar Lisius. Fans berat. Boleh. Nanti saya jadi ininya ya, manajernya. Oh boleh Bu. Nanti 5%, 15. bisa lebih besar Bu. Oke. Nanti atur-atur aja di belakang layar. Sip. Ya, lumayan nih wargi Unpas. Followersnya udah banyak. Silahkan lihat TikToknya. Mungkin bisa ditiru. Konten-kontennya beragam dan nggak hanya hiburan ya. Sebetulnya ada sisi edukasi juga kan ya. Pernah beberapa bikin. Jadi for your page-nya itu banyak. By the way, ngomong-ngomong soal for your page, itu kalau di TikTok pemilihan musik itu pengaruh nggak? Sebenarnya kalau saya bisa bilang sih TikTok tuh aplikasi broken sih. Nggak pasti. Oke. Tapi kadang memang kalau memang kita terbiasa dengar video pakai sound itu, pasti akan muncul dengan video yang sama dengan sound yang sama. Iya. Misalnya sound yang sama dengan video yang berbeda. Jadi memang ketika kita nonton sampai beres, kita akan disuguhi video serupa. Tapi ketika kita nonton belum sampai beres tapi skip, kita akan diberi kategori baru. Jadi memang kalau pemilihan sound banyak kok yang pakai original sound, itu masih bisa FYP gitu. Jadi nggak pasti. Berarti nggak jadi patokan juga. Nggak jadi patokan. Cuman kadang memang kalau yang lagi tren cepat naik sih. Iya betul. Di Instagram atau di TikTok kan videonya tuh lebih kepada sinematik gitu ya. Itu kenapa memilih konsep seperti itu? Karena mudah dibuat sih. Mudah dibuat. Sebenarnya nggak pernah niat bikin sinematik sih. Jadi kurang paham sih arti sinematik sesungguhnya gitu. Kalau dulu ketika mendalami filmografi gitu ya, sinematik tuh dari pengambilan angle kameranya, terus kan kayak aspek sinematografisnya betul. Itu lebih diperhatikan. Nah kalau misalkan sekarang kalau bikin slow mo dikit, estetik sinematik atau apa, gradingnya dimainin sinematiknya, itu kurang paham sih apa arti sinematik di zaman sekarang ya. Tapi yang selama ini dibuat untuk di Instagram atau di TikTok tuh lebih ke saya bikin ketika orang lain bikin story misalkan saya lagi di Unpas nih cuma gitu doang kan, panning kiri kanan, saya bikin diedit gitu. Dari mulai jalannya terus ketemu orangnya, ambil beberapa footage-nya gitu. Lalu saya gabungin di combine dan akhirnya di post dengan durasi 15 detik tapi seakan-akan bercerita panjang gitu. Jadi sebenarnya nggak pernah niatan untuk bikin sesuatu yang cuman saya pengennya apa yang saya post di Instagram itu bisa saya lihat di tahun depan, 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian, bahwa mungkin a year ago tuh saya lagi di Unpas nih, lagi take podcast gitu. Tapi nggak cuman foto aja, tapi video tuh bikin saya bisa jadi nostalgia momen itu gimana rasanya gitu. Jadi. Oke, jadi ininya ya insting atau bukan insting ya, kalau saya jadi lupa ya, inspirasinya datang ketika memang itu merasa enak dan enak dilihat, enak di cuttingnya itu memang lebih ke pas gitu moodnya. Jadi kalau saya bikin video untuk di Instagram tuh jarang pakai musik sih Bu sebenarnya. Oke. Tapi ketika dipasangkan musik di fiturnya pasti pas. Karena waktu di Virsa itu saya belajar musik. Musik kan ada metronom ada ketukannya. Selama durasi cutting videonya tuh pasti dengan jenis musik apapun pasti pas. Gitu. Dan kan kalau saya bikin video tuh kan nggak pernah jarang disutingin sama orang. Jadi benar-benar pakai tripod atau disimpan di mana atau pakai tangan di panning sendiri gitu. Jadi nggak pernah memikirkan aspek ini secara sinematografi itu bagus. Saya cuma cukup membuat berbeda dengan teman-teman saya dan tidak berusaha untuk gimana ya. Dulu tuh pernah bikin video, posting nggak ya? Takut dihujat. Posting nggak ya? Takut dibilang jelek. Dulu tuh sempat kayak gitu. Jadi banyak video yang akhirnya nggak di-post. Oke. Dan pernah nggak ada kejadian yang ya udah saya anggap itu udah oke lah untuk dipublish gitu. Taunya banyak hujatan juga gitu. Nah, pernah. Tapi memang nggak sampai nggak sampai kasar bawa-bawa nama binatang atau orang tua, nggak sampai gitu. Yang paling
paling kasar atau menyakitkan apa tuh yang dari Gini, netizen tuh? pernah bilang gini, kalau cuman gini doang mah anak SD juga bisa, Oh my mending gak usah God. diposting. Nah kayak gitu. Ya ampun, dia nggak Tapi tahu yang lagi dosennya siapa ya. Coba, tapi coba, yang coba. postingnya tuh akunnya akun anonim justru. Oh, Jadi jadi ya udahlah ya, abaikan aja gitu. dulu mungkin masih masih muda kayak Mm-mm. kebawa emosi, Mhm. tapi ya bagaimanapun juga kita harus bisa nerima kan. Mhm. Akhirnya ya udahlah, itu mah paling orang gak suka aja gitu. Iya, Mungkin iya. dia tuh bisa di posisi saya, cuman saya yang dapat itu gitu, yang Hmm. dapat privilege bisa kerja di sini gitu ya. Ya udah, akhirnya ketika udah masuk ke dunia kerja, Mhm. dapat kritikan komentar dari teman atau di atasan, ya pasti mereka kasih feedback kan. Kalau kritikan yang baik kan pasti ngasih feedback, Iya, iya. nggak hanya cuman ngomong aja Mhm. gitu. Ini bagus nih, tapi kayaknya kalau diginiin atau kurang ini gitu Iya, kan. itu kan enak ya gitu, Hmm. dapat feedback. Kalaupun misalkan nggak dapat feedback, ketika diperbaiki, ditanyakan kalau ini udah bagus belum, kan lebih enak ya. Jadi Iya. kita sama-sama berkembang gitu, nggak Mhm. cuman berusaha untuk menjatuhkan aja gitu. Mhm. Apa-apa, tenang. Emang tuh kadang-kadang ya oknum-oknum netizen yang itu suka menyakitkan Iya. ya. Tapi kalau misalkan kalau sekarang tuh udah di di posisi pede aja sih sama yang pengen di post. Oh, bagus. Jadi kayak post aja gitu. Hmm. Dan malah cenderung saya bikin video tuh nggak pernah mikir. Jadi misalkan saya posting, Jangan sampai nggak mikir loh. mungkin maksudnya nggak jadi kayak Iya, harus iya. gimana. Jadi misalkan sebelum saya misalnya ada acara nih, misalkan besok jadi acara, ada acara outbound misalkan, saya tuh udah kebayang di otak Hmm. mau bikin video kayak gimana. Mhm. Mhm. Jadi tinggal ngambil aja. Hmm. Lalu di saat itu juga saya edit, jadi momennya masih masih pas. Ah, Jadi saat ada mungkin refresh. teman-teman saya acaranya pagi, postingnya malam, kalau saya mah masih di hari itu, masih di Iya. waktu itu. Iya, iya. Kalau misalnya ditunda kan kadang, oh iya tadi kepikiran ini malah Iya. jadi lupa kan. Pernah nggak stuck gitu, nggak punya ide? Aduh, saya mau ngapain ya? Kayaknya kalau udah ngerjain ini udah pernah, ini udah pernah. Kayaknya saya harus coba yang lain, tapi saya nggak tahu nih. Itu sering dulu waktu masih aktif bekerja di bidang videografi. Oh, Sering ketemu penatnya tuh bisa tuh bilang cukup sering karena rutinitas yang dilakukan berterus menerus kan bikin aja. jenuh, Mhm. bikin kita kadang bahasa kerennya tuh yang intinya stuck gitu kan. Mhm. Akhirnya dulu tuh teman tuh ngajakin yuk kita bikin yang lain aja dulu, jadi jangan terlalu sering bikin video lah, kita coba bikin artikel gitu, bikin majalah atau desain apa gitu. Jadi ya karena kepenatan itu bukan karena referensinya kurang sih, lebih karena jenuh aja, bosan gitu melakukan Iya, hal yang iya. sama, syuting edit post gitu. Rutinitasnya itu aja, makanya Iya. perlu di refresh. Dan karena itu hobi yang berubah jadi pekerjaan, saya jadi nggak punya hobi. Oke. Iya kan dulu, kalau sekarang nih saya bekerja sebagai pekerjaan sebagai desainer, hobinya video. Jadi kalau saya jenuh sama pekerjaannya tinggal bikin video kan. Tapi Iya, kalau iya. misalkan si videonya jadi pekerjaan, ketika penat saya harus ngapain? Kayaknya ada deh, saya ngeliat deh hobi barunya. Apa tuh? Pencitraan menjadi menantu yang baik. Aduh, itu mah udah pasti. Saya ingin berusaha menjadi sosok yang memang diidamkan oleh semua orang tua gitu. Masya Allah. Pengennya Untung gitu. Anak saya masih kecil-kecil ya. Kalau anak saya udah gede mungkin bisa mungkin. Ya. Aduh, nanti kejauhan. Jangan ya. Hmm. Jangan, nanti masih banyak cewek-cewek soleha di luar sana. Silakan hubungi saya sebagai manajer. Dari mana Pengennya manajernya gitu. belum? Saya berharap masuk sini pas pulang juga dapat Oh, dapat kenalan gitu. kenalan apa? Ya, Banyak. banyak. Itu satpam. Aduh, jangan Dulu. sama pas siapa saya lupa deh, ketemu tuh pas siapa lupa gitu. Di tempat parkir. Insya Allah ya. Banyak yang Sama menantikan. fokus karir sih, fokus karir dulu aja. Ya, harus. Jadi UX designer tuh apa yang harus diperhatikan? UX itu apa? Coba sedikit tentang mengupas tentang UX. Kan ini berkaitan dengan pekerjaan Fajar ya. Iya. Terus UX itu apa? Lalu apa aja sih yang harus diperhatikan ketika kita memutuskan berprofesi menjadi UX? Ya. Untuk sekarang tuh pekerjaan saya adalah sebagai full stack UI UX designer. Artinya UI ini kepanjangan user interface. Itu kalau mungkin orang awam tahunya itu graphic designer. Kita bikin tampilan yang estetik gitu, enak dilihat. Kalau UX itu stand for UX
user experience. Jadi pengalaman pengguna ini adalah menjadi hal utama yang harus diperhatikan. Kalau misalkan ibu buka TikTok atau Instagram, pasti kan profil tuh di sebelah kanan bawah ya. Yap. Home di sebelah kiri bawah. Betul. Mau posting baru di kanan tengah. Oke. Bawah. Itu kan orang terbiasa seperti itu. Iya. Ketika ibu bikin aplikasi dengan posisi yang berbeda, ibu nggak akan dipakai aplikasinya. Karena tidak berbeda dengan kebiasaan pengguna. Nah, UX memikirkan itu. Nah, bedanya UX dan UI adalah kalau UX itu fokusnya adalah membantu, helping people gitu. Karena skill yang dibutuhkan bagi seorang UX itu bukan selera desain yang bagus, tetapi empatinya. Empatinya. Misalkan saya bikin aplikasi untuk manajemen produksi untuk e-commerce misalkan, buat ibu punya usaha kerudung misalkan, bikin aplikasi untuk manajemen produk. Pasti membutuhkan aplikasi yang bisa memudahkan pekerjaan ibu kan, bukan malah mempersulit. Bikin aplikasi yang bisa mampu manajemen stok. Ketika mau bikin stok baru gimana, mau bikin gitu pembelian gimana. Jadi UX itu memikirkan nanti pengguna pakainya akan susah nggak ya, tanpa perlu buka button help gitu. Berarti harus riset terlebih dahulu. Betul, harus banyak riset, banyak ngobrol, wawancara. Psikologis penggunanya seperti apa. Kalau UX tuh lebih enaknya gitu. Kalau UX tuh ketemu orang. Kalau UI ketemunya programmer. Musuhannya sama programmer kalau UI. Dan itu sesuai dengan kepribadianmu. Iya. Jadi memang banyak orang. Kalau sekarang kan yang memang edit sebelumnya waktu di videografi itu kan memang ketemunya orang ya. Mau di wedding, waktu di PR, waktu di musik. Kalau sekarang memang jarang ketemu orang, tapi sekalinya ketemu orang seneng banget. Berarti sangat menikmati ya pekerjaan sekarang. Emang lagi lagi bahagia sih Bu. Sekarang tuh kayak menemukan kehidupan baru gitu. Dulu udah sempat jenuh nih 5 tahun di bidang yang sama, akhirnya alhamdulillah dapat angin segar nih, belajar ilmu baru. Jadi memang sempat gak pede awalnya ambil UI UX karena kayak udah 3 tahun, udah hampir 4 tahun nih nggak nyentuh informatika, akhirnya harus nyentuh itu. Kan ngerasa ketertinggal ya, teknologinya ketinggalan, ilmunya ketinggalan, akhirnya banyak yang harus dikejar gitu. Masya Allah, keren. Di media sosial ya, yang saya perhatikan Fajar tuh begitu riang gembira. Gitu, dengan video-video komedinya gitu kan. Itu kenyataannya kayak gitu nggak sih? Ya, banyak yang bilang gitu sih. Kayaknya memang Fajar tuh kayaknya extrovert ya, bahagia terus. Kalau bikin share video juga kadang video-video lucu yang receh-receh berusaha untuk gua. Mungkin orang menurut saya sih orang-orang menilainya seperti itu karena pernah bilang. Jadi di tim saya kan setiap 2 minggu itu ada evaluasi tim. Bahwa saya tuh pernah dicap orang yang selalu ketawa padahal timnya lagi susahan gitu. Maksudnya ketawa tuh ya saya mencoba menghibur gitu. Tanpa maksud untuk meremehkan pekerjaan atau menganggap itu masalah tidak ada, bukan. Tapi memang saya berusaha untuk menghibur, berusaha untuk menjadi orang yang riang agar orang tuh nggak segan untuk ngobrol gitu, mau cerita. Tapi mereka bisa memahami itu. Bisa. Alhamdulillahnya itu. Seneng ya, punya lingkungan kerja pun memang sangat kondusif gitu ya. Dan hobinya traveling juga kan? Traveling ya. Kemana aja? Udah kemana saya aja nih? Paling timur Jayapura. Paling timur. Yang paling barat tuh kalau nggak salah tuh Riau. Padang sama Riau jauhan mana ya? Riau, Padang paling jauh. Wah, itu karena manggung sih. Manggung. Kirain saya mendaki gunung. Kalau mendaki gunung paling jauh ya itu Rinjani. Lombok. Paling jauh. Terus paling lama kalau traveling berapa lama tuh? 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu itu udah paling lama itu ya. Itu udah pasti di antara kuliah sih, libur kuliah. Sekarang masih traveling? Udah nggak ada waktunya. Nggak ada waktu, kasihan. Jadi dulu kan waktunya banyak, ongkosnya nggak ada. Sekarang ongkosnya ada. Ongkosnya ada, waktunya nggak ada. Karena kan punya tanggung jawab ya, apalagi sekarang lagi pandemi juga, ada tanggung jawab di perusahaan untuk membantu masyarakat. Jadi ya prioritasnya di sini dulu aja lah. Situ dulu. Oke. Coba kenalin dong, introduce yourself with English please. Bahasa Inggris ya? Duh ini malu nih. Ini katanya jago banget.
jago banget bahasa Inggrisnya. Nggak jago sih, cuman memang Kalau bahasa Korea nggak? annyeonghaseyo aja. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo aja. Sama sarangheyo gitu. Annyeonghaseyo ya betul. Kalau misalkan bahasa Inggris memang di perusahaan dia tuh harus bisa baca dan mengerti, tapi kalau speaking mungkin sedikit kali. Sedikit. Oke, mungkin boleh coba. Please. Hi, I'm Fajar Sika Madani. My friends called me Jarvis, but my mother called me Kakak because I'm the oldest one. I'm 27 years old. Next month I'm gonna be 28. I'm still single, but soon maybe there is someone who luckily be with me. Code, amin. Hard code. Kode keras nih. Silakan yang single juga. Ya kalau di sini mungkin saya bahasanya bahasa Bandung Selatan kali ya, masih Sunda sama Inggris nyambung gitu. Kayak sekarang tuh berarti ayo now gitu. Ayo now. Asal jangan jujur li. Jujur li sekarang kalau misalkan sama di kantor tuh pasti ada satu ruangan yang memang kalau ke situ tuh harus pakai bahasa Inggris. Oh. Okay. Ya itu latihan aja sih, latihan aja dan kadang memang kita melupakan kayak grammar kayak udah jangan ada grammar Nazi lah, kita jangan takut salah dulu dan kita semua punya mimpi bahwa mungkin tes IELTS atau TOEFL itu akan menjadi nanti akan kerasa di sana gitu ketika kita mungkin nanti mau ngambil S2 atau gimana gitu, atau tes assessment untuk naik gitu. Dan bahasa Inggris pun bukan bahasa ibu kita ya, jadi jangan takut salah. Ya kadang masih suka ada groginya gitu sih. Tapi kalau misalkan kayak ngobrol biasa masih ya enak lempeng gitu. Gak fluently, gak native, tapi ya masih bisa lah, masih ngerti. Saya punya satu sesi yang harus Anda tempuh. Aduh, ini serius banget ini. Ini ada namanya Jawara, jawab kunya lira. Waduh, balik jawab sendiri ya, tapi harus cepet nih mau menentukan jawaban yang mana. Oke. Saya punya 2 pilihan. Fajar nanti harus memilih 1. Oke. Di antara Instagram dan TikTok pilih mana? Instagram. Gunung atau pantai? Gunung. UX designer atau content creator? Content creator. Traveling atau konten? Traveling, bisa ngonten soalnya. Video atau foto? Video. Fajar romantis atau humoris? Humoris sih, kayaknya romantis gak ada deh. Dosen favorit waktu kuliah? Pak Wanda. Buku favorit? Tan Malaka. Tokoh favorit? Susah, gak ada pilihannya ya? Ibu. Ibu gak favorit, tersayang sih. Kalau tokoh favorit kayaknya ya Tan Malaka sih. Oke, sekarang serius. 1 kata untuk Unpas. Apa ya? TikTok. Kalau luar biasa nggak 1 kata sih. Amazing ya. Amazing. Wah, Masya Allah. Karena banyak banget yang didapetin di sini sih. Jujur li ya. Oke. Punya pacar pertama di sini. Ya kan, terus ngerasa jauh dari rumah di sini. Terus benar-benar ngerasa bisa ngasih yang terbaik untuk diri sendiri itu di sini. Kenal sama orang baru di luar rumah gitu kan. Kalau di sekolah kan mesti di daerah situ ya. Saya kenal sama orang Cirebon, orang mana, belajar lingkungan baru. Ya budaya baru gitu. Berani untuk jauh dari rumah, kerja kan di sini semua. Semuanya di sini. Amazing. For Unpas. Karena masuknya pun last minute sebenarnya sih. Gelombang 3 masuknya. Agustus. Iya. Jadi kalau di absen tuh terakhir 300-an. Ya nggak apa-apa lah ya. Memang yang terakhir itu kan save for the last for the best. Iya. Tapi saya nggak ikut negeri, langsung sini. Wah, pilihan pasti. Pilihan pasti setiap generasi. Unpas. Terlalu bersemangat. Iya. Fajar, sedikit pesan-pesan untuk teman-teman mahasiswa angkatan 20, 21 yang masih pada unyu-unyu. Silakan. Pesan saya buat teman-teman mahasiswa sama mahasiswi Unpas, nikmati masa-masa kuliah kalian karena jujur waktu dulu saya kurang bisa mendokumentasikan untuk dikenang masa kini gitu. Di zaman sekarang semua orang bisa membuat konten, di zaman semua sekarang bisa menikmati masa-masa indah dengan dengan gadget yang dipunya. Menurut saya ambil sebanyak mungkin momen-momen bersama teman-teman kalian, bersama dosen-dosen kalian. Tentunya ini akan menjadi
titik titik apa ya, persimpangan antara kehidupan baru dari zaman kalian masih muda, zaman sekolah, mau ke zaman apa ya, bekerja lah sebagai orang dewasa. Yang saya rasakan waktu saya kuliah itu, saya kurang banyak momen-momen yang bisa saya ingat gitu. Karena dulu kurang mengambil foto-foto di kampus, di mana lebih banyak di luarnya gitu. Akhirnya ketika saya ditanya sama teman-teman, kuliah di Unpas gimana ya, cuman bisa bercerita aja, dan kadang tidak bisa dimengerti oleh teman-teman yang lain. Tapi kalau punya foto, punya video, pasti ketika kalian ketemu sama teman kalian beberapa tahun ke depan, pasti akan ingat momen-momen itu, lucunya seperti apa, susahnya seperti apa, senangnya seperti apa. Dan ketika kita bisa mengingat kenangan yang manis, itu pasti akan menghilangkan rasa sedih kalian di saat itu gitu. Dan masa kuliah ini tidak akan pernah terulang kalau kalian udah di posisi saya sekarang gitu. Kalau misalkan mau dipikir-pikir, zaman kuliah tuh enak banget gitu. Enak banget, nggak memikirkan masalah, masih fokus kuliah aja gitu, fokusnya membahagiakan orang tua. Jadi pesannya, kuliah yang serius tapi nikmatin, jangan terbebanin. Karena ketika kita menikmati, apapun yang terjadi, kita akan menganggap itu ya memang rodanya seperti itu, memang takdirnya seperti itu, tidak akan disalahkan, tidak akan menyalahkan kalian keluar dari sini, kalian menyalahkan keputusan yang kalian ambil. Semua sudah sesuai porsinya, dan jika memang kalian menikmati, hasil yang terjadi pun pasti kalian akan syukuri. Gitu. Ya, bagus sekali ya. Masya Allah ya, sukses banget ya, sukses terus. Amin. Sukses banget sih. Sukses terus buat Fajar. Amin. Semoga apa yang dicita-citakan bisa tercapai. Amin, amin. Ya, semangat. Amin. Semangat. Makasih terus. Bu, semangat juga buat semuanya. Ya, wargi Unpas, itulah tadi Unpas Talk kita bersama Fajar, alumni dari Fakultas Teknik. Banyak pelajaran yang bisa diambil, banyak hikmah yang bisa dipetik dari perbincangan kita kali ini. Dan saya Regina Octavia Ronald dari Fakultas Ilmu Seni dan Sastra pamit undur diri. Sampurasun wargi Unpas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.